Pemirsa, hari ini sidang lanjutan kasus korupsi BTS Kominfo kembali digelar di Pengadilan Tipikor Jakarta Pusat. Dalam agenda hari ini, Jaksa Penuntut Umum akan menghadirkan 4 saksi. Sidang korupsi BTS 4G hari ini menghadirkan 3 terdakwa dari pihak swasta, yakni Irwan Hermawan selaku Komisaris PT Solite Media Sinergi, Mukti Ali selaku Account Director PT Huawei Technology Investment, dan Galumbang Menak selaku Direktur Utama PT Mora Telematika Indonesia. Jaksa Penuntut Umum juga akan menghadirkan 4 orang saksi. Ya, untuk mengetahui situasi terkini dari sidang lanjutan kasus korupsi BTS Kominfo, sudah ada Kelvin Sipahutar di Pengadilan Tipikor Jakarta yang akan melaporkan langsung. Kelvin, apa saja agenda sidang hari ini dan bagaimana jalannya persidangan? Selamat siang Patricia dan pemirsa. Hari ini ada 3 terdakwa yang akan menjalani sidang lanjutan terkait kasus korupsi proyek Menara BTS dan penyediaan infrastruktur Bakti Kominfo tahun 2020 hingga 2022. Dan berdasarkan informasi yang saya terima bahwa hari ini 3 terdakwa yang menjalani persidangan adalah para pihak swasta yang terlibat dalam pembangunan proyek Menara BTS, yakni Irwan Hermawan selaku Komisaris PT Solite Media Sinergi, lalu ada Mukti Ali dari PT Huawei Technology Investment, ada juga Galumbang Menak selaku Direktur Utama PT Mora Telematika Indonesia. Informasi yang saya dapatkan di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat ini bahwa sidang lanjutan kasus korupsi BTS ini akan digelar pukul 10 pagi tadi. Namun memang hingga saat ini sidang lanjutan kasus korupsi BTS tersebut masih belum dilangsungkan. Artinya ini mundur dari jadwal semula sudah sekitar 1 jam kalau saya perhatikan di sini. Dan selain itu juga dapat kami informasikan bahwa untuk sidang hari ini sejatinya adalah beragendakan terkait dengan pemeriksaan saksi-saksi. Tadi saya sempat bertanya kepada salah satu kuasa hukum dari terdakwa, tepatnya terdakwa Irwan Hermawan, di mana kuasa hukumnya Magdiel Ismail menyatakan bahwa sidang hari ini akan dilaksanakan dengan agenda pemeriksaan 4 saksi. Nah, 4 saksi tersebut merupakan pihak-pihak yang merupakan pejabat dari BTS Kominfo itu sendiri. Yang menarik di sini salah satu saksi yang akan dihadirkan adalah Kepala Divisi Last Mil atau Backhaul Bakti Kominfo Muhammad Feryandi Mirza, yang mana pada sidang beberapa waktu lalu, tepatnya di sidang terdakwa lainnya, di sidang Johnny G. Plate ini menyatakan bahwa dalam proyek BTS yang memiliki anggaran lebih dari 10 triliun ini, bahwa dalam pengadaan dan dalam pembangunannya justru ini tidak melibatkan para konsultan ataupun ahli seperti itu. Selain itu juga Mirza saat itu menyatakan bahwa proyek BTS ini dapat dibilang mangkrak. Mengapa demikian? Karena dari pembangunan tahap pertama yang direncanakan ini akan dibangun sekitar 4.200 menara BTS ini, baru sekitar 1.700 yang sudah dibangun atau berfungsi di sejumlah daerah tertinggal dan terpencil di Indonesia seperti itu. Dan kalau kita menyinggung terkait dengan sidang pekan lalu terhadap 3 terdakwa ini, bahwa sebetulnya pada pekan lalu dari pengadilan telah melangsungkan sidang pembacaan eksepsi atau nota keberatan daripada 3 terdakwa, di mana dalam agenda tersebut ketiga terdakwa ini yakni Galumbang Menak, lalu juga Mukti Ali dan Irwan Hermawan, semuanya eksepsinya ditolak atau nota keberatannya di sini ditolak oleh majelis hakim saat itu, sehingga agenda sidang kali ini dilanjutkan ke pemeriksaan saksi-saksi. Dan para terdakwa sendiri sampai saat ini memang didakwakan telah merugikan negara lebih dari 8 triliun rupiah, bahkan ada terdakwa juga yang telah didakwa merugikan negara 8 triliun dan juga memperkaya diri hingga miliaran rupiah. Tentu kami masih menunggu agenda sidang pada hari ini, dan kami juga masih pantau apakah ada keterangan-keterangan baru yang nanti akan terungkap dalam sidang lanjutan korupsi BTS ini, yang juga memang telah menjerat mantan Menteri Komunikasi dan Informatika Johnny G. Plate. Demikian Patricia. Baik, kami nantikan informasi selanjutnya. Terima kasih Kelvin Sipahutar dan juru kamera Chandra Gian. Selamat bertugas kembali.